Presiden Soekarno menjadi sosok yang tak bisa dilepaskan dari ikon gedung olahraga Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada sejumlah fakta menarik di balik stadion yang dirancang oleh arsitek Frederick Silaban ini. Anak Jakarta penasaran? Langsung saja kita berpulang ke tahun 1962. Sejak penunjukan nama Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games keempat yang diumumkan di Tokyo, Jepang, Soekarno mengambil langkah besar untuk membangun fasilitas olahraga dan membenahi infrastruktur kota. Terhitung sejak 8 Februari 1960 hingga 21 Juli 1962, Soekarno turun tangan langsung dalam perencanaan dan pemantauan pembangunan GBK. Meski Soekarno adalah seorang arsitek, namun untuk urusan desain, ia berkolaborasi dengan rekannya, arsitek kondang yang juga membangun gedung monumental Masjid Istiqlal, yaitu Frederick Silaban. Berdiri di atas lahan seluas 1,75 hektare, proses pembangunan Gelora Bung Karno ternyata dinilai kontroversial. Untuk mewujudkan politik mercusuar ala Soekarno ini, sederet kampung orang Betawi terpaksa digusur. Setelah diberikan penggantian uang kompensasi sekitar 60.000, warga dipindahkan ke perumahan baru di kawasan Tebet Selipi dan Ciledug. Kemayoran menjadi kawasan yang dipilih Frederick Silaban karena lokasi ini masih berawa-rawa dan jauh dari kemacetan. Sebelumnya, Soekarno menginginkan GBK dibangun di lokasi Dukuh Atas, namun argumen Silaban akhirnya menang dan Kemayoran pun segera digarap. Selain Silaban, arsitek-arsitek dari Uni Soviet atau yang sekarang disebut Rusia turut andil dalam perancangan desain GBK. Ya, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Soviet yang saat itu dipimpin Nikita Khrushchev memang cukup mesra. Selain bantuan tenaga profesional, Uni Soviet juga memberi pinjaman kredit lunak sebesar 12,5 juta US dollar untuk membangun GBK. Temu gelang berbentuk oval yang mengelilingi seluruh tribun penonton adalah salah satu ide orisinil Soekarno yang diwujudkan oleh para arsitek Uni Soviet. Bentuk ini dianggap aneh karena pada saat itu umumnya stadion hanya diberi atap pada satu sisi tribun. Namun Soekarno bersikeras mempertahankan ide ini dengan alasan untuk melindungi penonton dari cuaca terik dan hujan. Selain itu, Soekarno juga ingin desain ini dilihat sebagai keunikan yang akan mengundang decak kagum mata dunia. Seperti yang kita tahu, Presiden Soekarno sangat lihai membangun relasi dengan berbagai pemimpin negara. Selain di panggung politik dunia, ajang olahraga tingkat internasional seperti Asian Games, ia lihat sebagai momentum strategis bagi Indonesia untuk unjuk gigi, bagi dari segi kualitas atlet maupun fasilitas gedung olahraga. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menepis suara sumbang yang meragukan kemampuan Indonesia sebagai tuan rumah, mengingat usia Indonesia yang masih terbilang muda sebagai sebuah negara merdeka. Soekarno pun dengan bangga berujar, kota-kota lain boleh punya stadion lebih besar, tapi tidak satu pun mempunyai atap melingkar seperti yang ada di ibu kota Indonesia. Meski Soekarno bangga dengan mega proyeknya itu, namun tak sedikit yang menilai pembangunan GBK adalah ambisi Soekarno semata yang menghabiskan uang rakyat. Bersecepat ia menepis bahwa GBK adalah proyek mahal yang nantinya akan menjadi kebanggaan yang diwarisi untuk generasi penerus bangsa. Akhirnya, setelah sederet drama panjang pembangunan GBK, stadion megah ini pun rampung dan sukses menjadi tuan rumah perhelatan Asian Games keempat. Diikuti sederet catatan tuan rumah lainnya seperti Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang pada 1963, Pesta Olahraga Asia Tenggara pada 1979, 1987, 1997, dan 2011, Kejuaraan Atletik Asia 1985, 1995, dan 2000, hingga yang akan datang adalah Piala Dunia FIFA U20 pada 2023. Puluhan tahun setelah peletakan batu pertama diresmikan, GBK terus berbenah sesuai dengan tantangan zaman. Untuk memenuhi standar Dewan Olimpiade Asia, semua bangku panjang kayu diganti dengan kursi tunggal yang kita kenal saat ini. Sistem pencahayaannya pun semakin canggih dari 1.200 lux menjadi 3.500 lux.
Untuk mendukung stadion yang lebih ramah lingkungan, sebanyak 1.293 panel surya terpasang di atap stadion. Renovasi besar-besaran terjadi pada 2018 lalu, menjelang GBK menjadi tuan rumah Asian Games dan Asian Para Games. Untuk menyambut dua acara bergengsi itu, GBK menelan anggaran 770 miliar untuk merenovasi 100% area stadion. Renovasi tersebut membuat GBK kini sudah memenuhi standar sebagai ruang aman bagi penyandang disabilitas. Seiring berjalannya waktu, GBK tak hanya dikhususkan untuk acara olahraga, tapi juga acara politik, ibadah keagamaan, dan konser musik bertaraf nasional dan internasional. Meski kini Macan Kemayoran alias Persija tak lagi berkandang di GBK dan sudah pindah ke Jakarta International Stadium, tapi GBK tetap tak kehilangan pesonanya sebagai tempat yang menyimpan sederet sejarah penting Indonesia. Terbukti dengan selalu ramainya GBK setiap pagi dan sore, anak Jakarta yang ingin berlari-lari kecil sambil mendengarkan lagu bisa memutari area GBK. Meski tersemat nama besar Soekarno, tapi ternyata setelah mengenal sejarah lebih dalam, tak hanya peran Soekarno yang membuat GBK hadir dan berjaya, tapi juga seluruh leluhur orang Betawi, para arsitek Uni Soviet, dan tentunya sumbangsi pajak kita yang membuat GBK bisa terus beroperasi.